يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan Al-Kabirah. Kabair yang berikutnya adalah berdebat, al-ladud, berkata keras, wakala al-qudha, wukala qudha. Ini wukala qudha bisa diartikan sebagai pengacara sekarang. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad al-Yawm, pada hari ini dikatakan pengacara. Yang dimaksud pengacara yang diharamkan di sini adalah pengacara yang membela kebatilan. Bahkan dia berdebat untuk mengambil harta orang lain, dan ini banyak. Ya, boleh dia membela, tapi membela dengan kenyataan dan hak, boleh. Tapi kalau dia membela untuk kebatilan, membebaskan orang-orang yang batil, atau memakan harta orang lain dengan kebatilan dengan cara berdebat dan dia pandai memutarbalikkan fakta, ini kita maksud. Perdebatan yang seperti ini yang termasuk dosa besar. Perdebatan yang memutarbalikkan fakta untuk merabunkan kebenaran, dan ini haram. Dikatakan oleh Syekh di sini, al-jidal wal mira wal ladud wal wakala al-qadha. Jidal, debat, mira itu masih berdebat juga, tapi mungkin dimaksud adalah dengan bahasa yang membela kebenaran, membela kebatilan. Ada taklik di sini. Wakala al-qadha, wakala wakil pada qadi, di sini dimaksud adalah Muhammad al-Yawm. Yang dimaksud hari ini adalah para pengacara. Ya, bukan berarti pengacara mutlak haram, ya, tidak. Bahkan di pemerintahan pengadilan Islam pun kadang-kadang tetap dibutuhkan pengacara, karena bukan membela kebatilan, tapi untuk menjadi perwakilan berbicara dari orang yang dituduh. Karena ada juga orang-orang yang menuduh dan dituduh, kalau yang dituduh tidak pandai membela diri, tidak pandai menjelaskan kebenaran, hakikat kenyataan, bisa jadi dia tertuduh, maka butuh juga pengacara. Yukhasimu minhum bil batil an-mubtilin yatarattab khusuma aql amwal an-nas bi ghairi haqq. Pengacara yang batil di sini adalah untuk berdebat kebatilan dan membela kebatilan yang akhirnya memakan harta manusia tanpa benar. Ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala takun lil kha'inina khasima. Surat An-Nisa ayat 105. Jangan engkau menjadi orang yang membela pengkhianat. Khasim, bagian pembela dari pengkhianat. Ya. Likatati haulai fihim damhum nas qadiman. Bahkan dulu para ulama terdahulu telah mencela
yaitu pekerjaan sebagai pengacara kebatilan ini. Di dalam Al-Quran, sekarang dalil dalam Al-Quran tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi ma yu'jibuka." Di antara manusia ada yang yu'jib, ada yang mengagumkan engkau, qauluhum, ucapan mereka, fil hayati dunya, wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsidu fiha wa yuhlikul harsa wan nasl. Subhanallah. Surat Al-Baqarah ayat 204 205. Ini di dalam surat ini Allah mengatakan wa minan nasi, sebagian manusia ada yang mengagumkan kalian ucapan mereka tentang kehidupan dunia. Jadi kalau dia sudah ngomong, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, tersihir orang dengan ucapan, sampai kita kagum dengan dunia ini. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi, seolah-olah dia mempersaksikan kepada Allah apa yang di hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal hatinya, dirinya orang yang paling mendebat tentang kebenaran. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha, kalau dia berpaling, dia melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikul harsa wan nasl, dan dia merusak nasl wal hars. Yang dimaksud nasl wal hars di sini, mereka merusak, merusak kehidupan, tatanan kehidupan. Di dalam Al-Baqarah ini ada jenis manusia yang kalau bicara, dia bicaranya mengagumkan, tapi padahal apa yang dia bicarakan itu membela kebatilan dan menolak kebenaran. Tapi dia menggambarkan kepada manusia dengan susunan kata dan logikanya seolah-olah apa yang dia katakan benar. Ini yang kita maksud berdebat, mendebat kebenaran. Yang hari-hari ini terjadi kan, ketika MUI membicarakan tentang nikah siri dan poligami bisa dipidanakan. MUI menganggap itu terlalu bahaya bagi sebagian kaum muslimin, karena ada sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak bisa melegalkan poligami, tapi secara agama tetap sah. Kalau dianggap itu sebuah kriminal, apa yang dikhawatirkan, Pak? Yang dikhawatirkan orang tidak akan berani berpoligami, akhirnya berzina. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa melegalkan poligaminya, tidak bisa dia pergi ke pengadilan, karena memang ke pengadilan itu nggak gampang, ya. Bahkan ke pengadilan untuk berpoligami itu bukan yang pengalaman saya lihat, bukan dimudahkan, tapi malah dimediasi supaya nggak jadi. Itu yang terjadi. Saya berbicara seperti ini karena saya tahu. Lah, maksudnya ketika MUI membahas masalah itu, tiba-tiba ada orang yang membahas tentang poligami, memutarbalikkan dengan retorika yang hebat, dengan logika dan pendidikan. Mereka katakan itu adalah penindasan kepada wanita, perendahan kepada wanita, itu adalah perbuatan kezaliman. Ini orang sepandai-pandainya dia merangkai kata, ini yang kita maksud. Dia adalah jidal, aladul khisam, orang yang menolak kebenaran. Perdebatan orang seperti ini, Allah katakan liyufsidu fiha, orang yang merusak di muka bumi. Kita, kalau ada orang yang menolak pendapat pribadi kita tidak pantas marah karena pendapat pribadi kita belum tentu benar. Tapi kalau ada orang yang menolak Al-Quran, bahkan dia terang-terangan di depan umum mendebat Al-Quran, itu adalah kesesatan. Itu adalah dosa besar. Ini poinnya. Dosa besar seperti itu. Dengan alasan apapun mereka mengatakan kebebasan wanita, itu bohong, Pak. Itu kebohongan. Apa buktinya kebohongan?
Buktinya kebohongan adalah perempuan yang paling banyak dilecehkan dan direndahkan adalah di negeri barat. Apa buktinya? Berapa banyak perempuan diperkosa di sana? Berapa banyak perempuan cuma didatangkan, digauli, tapi nggak dikasih kehidupan. Habis datang bergaul, selesai dilepas perempuan itu. Bukankah itu penghinaan, Pak? Penghinaan itu. Habis selesai hajat, udah pagi-pagi dia nggak kenal lagi sama perempuan itu. Dia perempuan itu sakit, perempuan itu punya anak, perempuan itu butuh makan, dia nggak peduli. Selesai hajat gitu. Bukankah itu penghinaan kepada perempuan? Islam membolehkan seperti itu? Tidak boleh. Kalau kau sudah mengambil hubungan intim dengan dia, berikan dia rumah, berikan dia pakaian, berikan dia kenyang, jaga kesehatannya, nikahi dia. Mana yang lebih berat sebenarnya? Mana yang lebih bertanggung jawab sebenarnya? Maaf, kalau kita berpikir seperti orang barat ya, yang mereka katakan mereka adalah maju, mereka cerdas, dan mereka adalah orang yang paling mengerti hak manusia. Saya contohkan, mereka legalkan prostitusi legal, mereka haramkan poligami. Tapi keadaan prostitusi perempuan hanya jadi objek dagang. Malam ini saya mau sama kamu, saya bayar. Besok kamu sakit, besok kamu lapar, bukan urusan saya. Malam besok saya datang ke perempuan yang lain, saya bayar lagi yang lain. Selesai. Ada tanggung jawab saya, Pak? Gak ada. Tapi dalam Islam bisa tidak begitu? Gak boleh. Kalau kamu sudah mulai berhubungan intim dengan dia, kamu kasih dia makan, kamu kasih dia rumah, kamu kasih dia kehormatan, kamu jaga kesehatan, jangan kau ceraikan. Kalau kau 3 kali menceraikan, dijaga kehormatan. Dari 2 hal ini sebenarnya mana yang lebih menjaga kehormatan wanita? Tentu Islam yang lebih menjaga kehormatan wanita. Tapi mereka nggak mau itu. Jadi teori yang mengatakan mereka menghalalkan prostitusi dan membiarkan, kata mereka begini, Ustadz ya kalau begitu prostitusi kita haramkan, poligami kita haramkan. Itu akan merusak tatanan kehidupan. Kenapa? Karena hampir tidak mungkin sesuatu yang diberikan syariat oleh Islam dilarang secara mutlak. Ada orang yang tidak bisa menceraikan istrinya karena istrinya sakit, tapi kalau dia ceraikan dia nggak mungkin menceraikan. Ada yang mungkin seorang suami yang punya kebutuhan. Jadi Islam membolehkan karena Islam itu agama yang sempurna dan tahu psikologis manusia. Jadi bahkan kalau dilihat sekarang secara survei dan statistik, negeri barat lebih rusak daripada negeri Timur Tengah yang menghalalkan prostitusi. Negeri barat yang menghalalkan prostitusi lebih rusak daripada negeri Islam yang membolehkan poligami. Ya, kembali kepada poin kita. Di antara orang yang kosong, yang banyak berdebat yang tercela adalah mendebat Al-Quran, mendebat hadis di depan orang umum dengan segala retorika bahasanya, merusak agama. Itu yang kita maksud perdebatan yang berdosa besar. Contoh dalam Al-Quran, wa ma darabuhu illaka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuat permisalan untukmu kecuali jidal, kecuali mendebatmu. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka orang-orang yang suka berdebat. Ciri siapa ini? Ciri orang yang keras hatinya. Di antara ciri orang yang jelek dan keras hatinya, suka berdebat dan memperdebatkan apa-apa yang sudah jelas di dalam Quran dan hadis. Kalau memperdebatkan sesuatu yang tidak ada Quran dan hadisnya, bagaimana Ustaz? Hukum asalnya pun kita nggak perlu debat. Ada orang berpendapat menurut pendapat dia A, kita berpendapat B, masalah dunia. Perlu nggak kita berdebat, Pak? Ya nggak perlu berdebat. Kamu berpendapat silahkan, pendapat saya silahkan. Nggak perlu saling menjatuhkan, nggak perlu saling menghina, apalagi masalah dunia. Hindarkan perdebatan. Berdebat itu bukan akhlak seorang muslim, apalagi rumah tangga.
Debat suami istri, masalahnya apa? Masalahnya kita mau makan restoran yang mana? Makan restoran aja debat, buat apa? Enggak, pokoknya saya mau yang ini. Itu enggak penting. Kenapa enggak penting? Karena perdebatan itu melahirkan ketidaknyamanan di dalam hati. Maka orang yang bergaul, walaupun bukan suami istri, dengan teman, jadikan sebuah kaidah bagi kita: aku tidak akan pernah menyelisih engkau. Itu adab bergaul itu. Selama bukan Quran dan hadis. Kita lagi jalan ke teman, kemana nih? Ikut dah. Bagaimana nih? Ikut dah. Sah. Allah mencintai orang yang sahlun, yang mudah. Tapi ada orang yang dikit-dikit pengennya debat, dikit-dikit pengennya berdiskusi, berbicara, ya. Bahkan kalau nggak ada yang ngajak debat, dia bikin suatu tema yang akhirnya orang mau debat, ya subhanallah. Ini bukan akhlak muslim. Akhlak muslim itu, kalau perkara agama, kita punya prinsip, bukan kita yang kita bela, tapi yang kita bela agama, Quran dan hadis. Kalau masalah dunia gak ada yang penting sehingga membuat kita berantem. Itu harusnya akhlak mukmin. Gak ada yang penting menyebabkan kita berkelahi, gak ada yang penting menyebabkan kita berselisih. Karena perselisihan itu adalah cara syaitan menjauhkan hati. Ya. Semakin seseorang dalam pergaulannya terhindar dari perdebatan, semakin baik hubungannya. Suami istri, teman, kawan, hindari perdebatan. Di dalam Al-Quran, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun wa hum ma hum bibalighi. Surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fil ayatillahi bighairi sultan atahum in fi sudurihim illa kibrun. Orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, yang dia debat siapa? Allah. Yang dia, jadi kalau dia berdebat dan mendebatnya Allah, ini adalah kedurhakaan yang paling durhaka. Ini yang kita bilang, berdebatnya kalau yang seperti ini, kelasnya ini yang dosa besar, bahkan bisa masuk kepada kekafiran. Allah bilang perempuan pakai jilbab, dia bilang jilbab kuno, itu mendebat. Allah bilang laki-laki dapat 2 jatah perempuan dalam waris, dia bilang gak adil, itu mendebat Allah. Apa kata Allah? In fi sudurihim illa kibrun. Tidak lain orang seperti ini, di dalam hati mereka ada kibrun. Kibr, apa arti kibr, Pak? Sombong. Asal kalimat dari kabir. Apa arti kabir? Besar. Kenapa orang sombong kalimatnya kibar, besar? Karena merasa dirinya hebat dan besar. Pertanyaannya, kenapa Allah katakan orang yang mendebat ayat-ayat Allah merasa hebat dan merasa besar? Karena dia lebih kagum dengan diri dan pendapatnya dibanding dengan pendapat Allah. Allah bilang A, kata Allah A. Menurut akal dan pikiran dia yang belajar dan dia punya sertifikasi ilmu yang banyak, ijazah yang besar, mungkin sampai dapat gelar profesor, dia katakan tidak. Menurut analisis saya yang benar B. Berarti engkau merasa dirimu lebih hebat dari Allah sehingga kau bisa menghakimi ucapan Allah. Itu makanya orang yang mendebat itu dikatakan sombong. Disinilah kaitan antara sombong dan menolak kebenaran. Apa itu sombong? Batrul haq, menolak kebenaran. Orang yang mendebat ayat-ayat Allah adalah menolak kebenaran. Mereka lah orang yang sombong. Dari sisi apa kesombongannya? Dari sisi mereka merasa lebih besar, lebih tahu, lebih pintar, lebih bijak daripada Allah. Ketika dia merasa lebih bijak daripada Allah, sadar tidak sadar dia merasa lebih hebat dari Allah, itulah kibr, kesombongan.
Dan adakah orang yang lebih sombong dibanding orang yang merasa lebih benar pendapatnya dibanding pendapat Allah dan Rasulnya? Kalau dia merasa lebih benar pendapatnya dalam masalah dunia dibanding orang-orang yang lain, selama dia bisa mendatangkan hujjah, mendatangkan bukti, mendatangkan penelitian ilmiah bahwasanya pendapat dia benar, oke. Tapi kalau berkaitan dengan Quran dan hadis, jangan sampai diri kita sombong. Ada orang sombong sama Rasulullah cuman gak mau makan pakai tangan kanan. Sombongnya cuma gak mau makan pakai tangan kanan. Langsung kontan dikasih Allah tangan kanannya lumpuh. Bukan masalah tangan kanan dan kiri sebenarnya, masalah kesombongan menolak Rasulullah SAW. Itu yang besar. Masalah pakai tangan kanan tangan kiri, ya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram pakai tangan kiri, oke. Tapi yang menjadi lebih besar di sisi Allah sampai dihukum dengan kelumpuhan, dia menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita ini orang mendebat Al-Quran. Jangan. Banyak orang mendebat Quran. Kita bilang dulu, maaf ini contoh saja Pak. Angkat celanamu, naikkan ke atas mata kaki, Rasulullah mencintainya. Gak mau rumah saya gak banjir, rumah kamu aja yang banjir. Ya subhanallah. Mengangkat celana ke atas mata kaki bukan karena banjir, karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia bilang enggak, saya gak berpendapat itu, saya gak berpendapat wajib. Kamu gak berpendapat wajib silahkan, tapi kamu menolak kebenaran jangan. Menurut saya sunnah silahkan, walaupun sunnah jangan dicela, jangan dicemooh, jangan dihina, jangan ditolak. Menolak perkataan Rasulullah konsekuensinya adalah sombong. Sombong itu menolak kebenaran, konsekuensinya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Ini yang dimaksud jidal, mendebat. Siapa yang didebat? Allah dan Rasul. Itu dosa besar. Apa yang biasa lagi Pak? Masalah-masalah di debat tentang agama ini Pak, orang nolak. Masalah warisan. Tadi saya bilang di sebagian daerah pokoknya warisan itu sesuai dengan adat. Adat kami nggak kayak begitu, nggak bisa. Adat itu bisa dijadikan sandaran kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau adat bertentangan dengan Quran dan hadis, maka adat harus diperbaiki. Quran dan hadis harus dikembalikan. Contoh lain, Allah mengatakan, "Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan." Oke. Jangan kau berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Berarti di sini boleh debat, tapi debatnya dengan cara yang terbaik. Apa itu cara yang terbaik? Pertama, baik caranya. Baik caranya bukan dengan kalimat kasar, bukan dengan kalimat kotor, bukan dengan saling caci fisik dan saling caci sesuatu yang di luar perbincangan. Itu nggak boleh. Kita berbicara, berdebat tentang Tuhan itu satu atau tidak. Ya berdebat masalah itu, objek itu. Jangan berbicara langsung mengatakan fisik. Oh dasar kamu, kulit kamu begini, dasar kamu badan kamu begini, dasar kamu ras kamu begini, dasar kamu, nggak boleh. Karena itu nggak ada objek dalam perbincangan kita. Maka seperti itu juga maaf, kita ketika mendebat ahlu bid'ah, boleh nggak kita berdebat dengan ahlu bid'ah? Boleh. Mana dalilmu? Kalau tidak ada dalilmu jangan kau lakukan. Tapi kita nggak boleh mencela fisik. Kita nggak boleh mencela ras, suku, nggak boleh. Kita nggak boleh mencela kalimat-kalimat yang jelek. Hati-hati. Saya tadi malam ngobrol dengan seorang ustadz. Dia doktor dalam ilmu usul fikih. Mungkin saya mau bicara bapak-bapak semua tahu, tapi saya bilang sama dia, ada seorang dulu, saya cerita, dulu teman kita
suka berdebat dan mendebat ahlul bid'ah. Dia mendebat ahlul bid'ah, bahkan dulu dia itu mendebat orang-orang yang suka mengkafirkan, orang Khawarij. Dia buka majelis mendebat Khawarij. Tapi setelah 10 tahun, sekarang dia berpemikiran seperti pemikiran Khawarij. Pemikiran yang pernah dia debat dulu. Padahal perbuatan dia ketika mendebat Khawarij benar tidak? Benar. Tapi kok sekarang dia malah bisa berpemahaman seperti pemahaman agak pemahaman Khawarij? Apa kata Syekh Ustaz? Itulah makanya para ulama mengajarkan kalau kita mendebat ahlul bid'ah, silahkan debat objek yang kita sedang bicarakan, tapi jangan hina dan rendahkan manusia. Karena menghina dan merendahkan manusia itu bukan objek yang sedang kita bicarakan. Bodoh, jahil, apalagi dajjal, apalagi kita biasa keluar kalimat-kalimat itu. Ya nggak ada hubungan dengan objek pembicaraan. Jangan. Kembali pada ayat ini, la tujadil ahli kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Poin cara yang terbaik adalah kalimat tetap harus baik. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang keluar dari objek pembicaraan, akhirnya kembali kepada personil pribadi. Gak ada hubungannya pribadi dengan kebenaran. Gak boleh seperti itu. Apa yang kita khawatirkan, kalau kita salah dalam berdebat, Allah balikkan kita malah ikutin dia. Ya ini yang saya ceritakan tadi. Dia dulu sering membantah Aman Abdurrahman. Pernah dengar ya Pak? Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman itu yang dipenjara di tahun 2003. Dia pernah meledakkan bom. Dia pernah membantah Abdurrahman dan dia duduk dengan Aman Abdurrahman. Tapi seingat saya sekarang Aman Abdurrahman sudah dieksekusi mati, seingat saya. Tapi sekarang karena membantahnya, Allah alam faktor apa? Banyak faktor. Pertama mungkin faktor keikhlasan, kedua mungkin faktor kekuatan ilmu. Kita merasa udah berilmu, ternyata ketika berdebat dia pintar ngomong, kita kebawa dengan ucapan dia. Maka di sini juga di surat Al-Ankabut ayat 46 ini Allah mengatakan la tujadil, jangan berdebat. Jadi hukum asalnya hindari perdebatan. Illa kalau memang harus billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi hukum asalnya itu bukan debat. Hukum asalnya jangan berdebat. Ya sudah, kalau dia punya pendapat, tulis pendapatnya. Dijabarkan pendapatnya berupa tulisan ilmiah. Yang lain juga menulis pendapatnya berupa tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah dengan tulisan ilmiah, kalau dijabarkan itu akan lebih jelas mana yang benar dibanding berucap. Kalau berucap, akan ada orang yang pandai berisiran lidah, membalikkan kata, tapi akan lari dari konteks sebenarnya masalah. Ini nggak boleh. Jadi intinya jangan berdebat kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau bisa bikin tulisan, karena tulisan itu adalah sesuatu yang sudah dipikirkan, terstruktur dan ucapannya jelas. Membantah pun dengan tulisan itu lebih jelas dibanding berdebat dengan ucapan. Abghadur rijal ila Allah Ta'ala adadul khisam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan orang yang paling Allah benci adadul khisam, orang yang suka berdebat, bertengkar, itu orang yang paling Allah benci. Ya. Jadi ada juga sifat-sifat orang yang pengennya itu ya dianggap sebuah ilmiah, dianggap semua kecerdasan, tapi kadang-kadang dia mempertanyakan sesuatu yang nggak penting. Sampai saya pernah ketemu orang, ya, thalabul ilmi, sama-sama thalabul ilmi, berdebat. Apa yang didebatkan? Mana yang lebih baik, berantem pakai celurit atau perang pakai pedang? Ini kan nggak ada pentingnya, Pak. Kamu berdebat dengan teman kamu yang harusnya bertertawa, bahagia, senang.
Berjam-jam berdebat cuman mana yang lebih jago, lebih baik. Berantem pakai pedang atau berantem pakai celurit. Yang satu pakai dalil, Rasul pakai pedang, kata dia nggak perlu pakai celurit. Nah itu kan masalah teknis, masalah ketangkasan. Maksudnya perdebatan itu tidak dicintai, perbuatannya menjauhkan hati. Maka perdebatan diharamkan sesuai dengan kadar mudaratnya. Semakin mudaratnya besar, semakin haram dan dosa besar. Ya ini lagi ramai kemarin dalam satu channel perdebatan antara sebagai Ahlus Sunnah dengan orang yang membolehkan tabarruk. Ya sebenarnya saya nggak nonton semua. Tapi kalau kita bilang hukum asalnya jangan berdebat. Suruh mereka bikin tulisan, kita suruh bikin tulisan. Orang akan menilai tulisan ini mana yang ilmiah. Seperti itu. Dulu pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad itu berdebat dengan seorang ulama di India, Sana Allah namanya. Berdebat, tapi perdebatan mereka melalui makalah. Mirza Ghulam Ahmad bikin tulisan, ditaruh di makalah, koran. Besoknya keluar lagi koran yang baru, Syekh Sana Allah bikin tulisan, bantah tulisan dia di koran juga. Jadi orang bisa baca tulisan itu. Jadi tahu mana yang ilmiah sampai akhirnya kalahlah si Mirza Ghulam Ahmad, dia ngajak. Karena nggak kalah kan biasa gitu malu. Kan perdebatan begitu Pak. Ujung-ujungnya kalau kalah itu malu. Bukan lagi kebenaran, tapi membela harga diri dan kehormatan. Maka itu perdebatan sering harus dihindari karena biasanya bukan untuk mencari kebenaran tapi mencari kehormatan harga diri. Akhirnya Mirza Ghulam Ahmad tantang. Ya sudah, kita saling mubahalah saja. Sumpah, siapa di antara kita yang berdusta dia mati dalam keadaan hina. Syekh Allah iya hadir itu. Orang semuanya hadir, keluarganya dari Mirza Ghulam Ahmad hadir, keluarga Sana Allah hadir, saling sumpah. Siapa yang dusta di antara mereka mati. Allah takdirkan beberapa bulan setelah sumpah itu, Mirza Ghulam Ahmad mati di atas tempat tidurnya dan bergelimang dengan kotorannya sendiri. Dia mati gara-gara diare. Suatu malam diare ratusan kali nggak berhenti sampai dia mati. Tapi ini kalau yang seperti ini perdebatan yang benar. Syekh Sana Allah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Perdebatannya awal dari artikel, di tulisan, sampai akhirnya mereka bertemu untuk saling mubahalah. Dan Allah bolehkan itu. Allah bolehkan mubahalah, tapi dalam perkara yang urgen. Ini juga penting Pak. Ini juga kadang-kadang teman-teman mubahalah Pak. Teman-teman kita ini, dia sunnah salafi bukan salafi. Masalahnya apa? Masalah yang nggak jelas. Yuk kita mubahalah. Nggak boleh mubahalah dalam. Allah mengatakan tentang ayat mubahalah itu adalah ketika orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Allah mengatakan Isa adalah hamba Allah. Allah tantang mereka. Tsumma nabtahil. Panggil mereka, mubahalah kalian. Siapa yang benar? Isa anak Allah atau Isa itu hamba Allah. Jadi ayat mubahalah itu berkaitan dengan kebenaran Isa anak Allah atau hamba Allah. Jadi yang ingin saya tegaskan, perdebatan itu ujung-ujungnya akan menjadi saling sumpah serapah. Dan di antaranya adalah sering terjadi perdebatan itu kepada mubahalah, saling sumpah. Siapa yang dusta akan mati. Tapi tidak boleh mubahalah Allahu a'lam kecuali perkara yang prinsipil. Apa yang prinsipil tadi? Akidah. Karena ayat mubahalah berkaitan dengan Isa itu anak Allah atau Isa itu hamba Allah. Sama seperti Syekh Sana Allah tadi, mubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad itu berkaitan masalah betulkah dia nabi atau tidak. Ini mubahalah yang boleh. Tapi kalau mubahalahnya begini Pak, musbil itu haram atau nggak haram, kita mubahalah, nggak perlu. Jenggot itu wajib atau enggak, kita mubahalah, nggak perlu. Karena dampaknya salah satu dari mubahalah itu adalah satunya hancur atau mati.
Itu dampak dari mubahalah. Bukan masalah ringan mubahalah itu. Ya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan, beberapa orang yang pernah mubahalah yang saya tahu, ada yang masuk penjara gara-gara habis mubahalah. Kalau kita sekarang mungkin diistilahkan dengan sumpah pocong ya Pak. Dipocongin, disumbahin. Itu kan sebabnya jidal, saling tuduh. Sebenarnya tidak ada, dipocongin tidak ada. Jadi kalau dalam Islam mubahalah itu ada. Bagaimana mubahalah? Sebutkan masalahnya, dipanggil keluarganya, dipersaksikan, saling sumpah. Siapa yang dusta di antara kita, alaihi laknatullah, dia dilaknat sama Allah. Nah, itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 46 Allah mengatakan la tujadil, jangan berdebat. Suatu hari ada orang datang kepada Imam Malik. Ini kalibernya Imam Malik, ngajak debat sama Imam Malik. Bilang sama Imam Malik, Imam, kalau aku kalah debat sama engkau, aku akan ikuti engkau. Tapi kalau kau kalah debat sama aku, kau ikuti aku. Lalu Imam Malik bertanya lagi, kalau seandainya kau menang, nanti suatu hari kau kalah dengan orang lain, apakah kau ikutin orang lain? Iya, aku ikutin orang lain. Kata Imam Malik, pergilah engkau bersama orang-orang yang ragu dengan seperti engkau. Aku sudah yakin dengan agamamu. Jadi yang menang debat itu seolah-olah dia yang benar, padahal belum tentu selamanya menang debat itu benar. Karena ada orang yang pintar membolak-balikkan fakta. Maka poinnya, kalau ingin menunjukkan kebenaran, sebenarnya itu dengan tulisan. Karena tulisan itu sesuatu yang tertulis, tertata, dan dia tidak akan terhapus. Bisa dilihat ucapan. Sama seperti yang kita kembali lagi, yang lagi rame ini, perdebatan antara tabaruk dengan kuburan atau tidak. Akhirnya poin masalahnya digeser. Gesernya apa? Kamu tidak membawa gurumu, saya sedang mencari gurumu. Padahal permasalahannya tabaruk dengan kuburan itu ada dalil atau tidak. Kan itu masalah. Siapapun yang dibawa di situ ya silahkan. Yang penting jawab ada dalil atau tidak tabaruk dengan kuburan. Kalau jawabannya ada tapi saya nggak tahu, atau ada kamu nggak tahu, ya kalau kami nggak tahu dan kamu nggak tahu, kenapa kamu ikuti? Kan seperti itu. Ini perdebatan yang sebenarnya tidak dianjurkan, tetapi kalau memang harus terjadi, billati hiya ahsan, ucapkan dengan cara yang baik. Dalam sebuah riwayat, Abu Yahya Sahibu Saqat wa huwa Lain an Yahya bin Abi Katsir, Nabi Salama Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man jadala fil khusumati bighairi ilm lam yazal bi suhbatillahi hatta yanzil. Barang siapa yang berjidal tanpa ilmu, ini lagi tanpa ilmu. Apa maksudnya berjidal tanpa ilmu, Pak? Ini dihindari. Kita ketemu siapapun, berjidal tanpa ilmu dihindari. Bagaimana contoh berjidal tanpa ilmu? Kita berpendapat sama orang, ngobrol. Lalu ketika kita ngobrol, kita bilang sebuah masalah, dia bilang enggak, kata ustadku begini. Kita juga jawab, kata ustadku begini. Udah, kalau jidalnya kata ustadku dan ustadku, ini jidalnya gak bakal pernah habis. Karena perkataan ustad bukan hakim. Perkataan ustad hakim bukan, Pak? Bukan. Maka itu tinggalkan, itu perjidalan yang tanpa ilmu. Tapi perjidalan yang diilmu bagaimana? Oke, kita standarkan dulu. Kita mau bicara, standar pembicaraan kita ini apa? Karena semua ucapan itu harus ada standarnya. Kalau standarnya cuma akal, perasaan, dan logika, ada orang yang bisa melogikakan sesuatu yang jelek menjadi baik. Ada orang yang bisa menyihir dengan ucapannya. Tapi kalau standarnya Quran dan hadis, bahwa kalau kamu ada Quran ada hadis kita bicara. Tapi kalau kamu gak ada Quran gak ada hadis, kita berhenti sampai sini. Nah, itu yang namanya berdebat tanpa ilmu atau dengan ilmu. Jangan sampai, apalagi yang teman-teman yang baru kenal ngaji, wah semangat. Karena ketika dia ngaji sama ustaz kan pakai dalil, Al-Quran, hadis. Begitu dia pulang kan dari Quran dan hadisnya lupa, yang dia ingat cuma hukumnya. Ketemu sama teman yang berbeda dengan apa yang dia pahami, ya debatlah sama orang itu. Kata orang itu mana dalilnya? Kata ustaz. Kata ustaz, jangan udah. Kalau kayak begitu nggak selesai.
Gak selesai perdebatan seperti itu. Yang akhirnya nanti bukan malah mudah menerima dakwah, malah hati menjauh. Kan tujuan kita mengajak, bukan menyakiti. Tujuan kita membuat orang nyaman dengan ilmu, bukan ingin nampak hebat. Nah, ini penting juga. Bukan ingin nampak hebat, bukan ingin nampak pintar, bukan ingin menjatuhkan orang, bukan ingin mempermalukan orang, bukan. Karena perdebatan itu terkadang ingin menampakkan diri hebat, ingin menyakiti orang, akhirnya emosi, marah, lahirlah kebencian. Perdebatan seperti ini haram, tidak dibolehkan. Dikatakan Abu Hurairah berkata, "Man jadala khusuma bighairi ilm lam yazal bi sakhatillahi hatta yanzi." Barang siapa yang berjidal tanpa ilmu, maka Allah murka kepada dia sampai dia berhenti. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man dhalla qaumun ba'da huda." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah petunjuk, kanu alaihi illa atu bil jadal, kecuali mereka suka debat. Kemudian dia berfirman, membacakan firman Allah, "Wa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah mereka memisahkan kepadamu kecuali berdebat, dan mereka adalah kaum khasimun, orang-orang yang suka berdebat. Diriwayatkan dari Nabi SAW, "Akhafu ma akhafu ala ummati zillatul alim." Perkara yang paling kucemaskan dan kutakutkan dari umatku, tergelincirnya seorang ulama. Allah. Yang kedua, jidalul munafiqu bil Quran, orang munafik yang mendebat Al-Quran. Wa dunya tuqatti'u a'naqahum, dan dunia yang memenggal leher-leher kalian. Tiga, pertama, zillatul alim, ulama yang tergelincir. Emang ada ulama yang tergelincir? Ada, karena dunia. Dia sudah punya jubah ulama, dia sudah punya tongkat ulama, dia sudah punya kedudukan sebagai ulama, dihormati dan dihargai orang, tapi ternyata dia telah menjual agama sehingga fatwanya, perbuatannya bertentangan dengan agama. Ini zilatul alim. Zilatul alim itu lebih bahaya, Pak. Ketergelinciran orang berilmu itu lebih bahaya. Contoh begini, Pak. Saya mau contohkan. Kalau ada, maaf, orang yang berpenampilan preman, tiba-tiba bilang, "Ini pemerintah dolim, kita hancurkan saja." Kira-kira yang ngedengerin dia berapa orang, Pak? Paling teman-teman dia. Tapi kalau lagi pakai jubah di khutbah Jumat pakai dalil Quran dan hadis, ini pemerintah zalim, kalian kalau mati dibunuh dia, kalian mati syahid, keluar kalau ke jalan, hancurkan pemerintah ini. Siapa yang dengar, Pak? Ratusan orang bisa turun ke jalan. Itu zilatul alim, bahayanya tergelincirnya ulama. Maka maaf, saya berkata dengan tegas, Yusuf Qaradawi itu telah membunuh kaum muslimin dengan fatwanya. Dengan fatwanya. Kenapa? Dia memfatwakan kaum muslimin untuk turun ke jalan dan menggulingkan pemerintah. Walaupun mati kalian mati syahid, tapi dia sedang duduk di kekuasaan. Dia sedang duduk di kursi yang empuk, dikatakan kalian turun. Berapa ribu anak kaum muslimin meninggal gara-gara fatwa dia? Untuk apa kalian sekarang bertanya sama dia? Kamu memfatwakan boleh turunnya kaum muslimin untuk apa? Untuk merebut kekuasaan. Lah berarti merebut kekuasaan ini karena dunia atau karena agama? Karena dunia. Ini namanya zilatul alim. Maka itu kalau kita baca fatwa-fatwa dan cerita-cerita para ulama Timur Tengah tentang fatwa yang salah ini fatwa yang bisa menumpahkan darah. Saya sudah contohkan tadi, orang yang berpakaian preman kalau ngomong turun ke jalan tidak akan ada yang ngomong. Tapi kalau sudah ulama yang ngomong, dia berpenampilan ulama, tapi kita nggak tahu ternyata dia udah dititipin uang sekoper. Siapa yang tahu? Mungkin atau tidak mungkin, Pak? Mungkin itu. Ada yang seperti zilatul ulama, ini namanya tergelincirnya ulama. Jadi ini pula kita tidak pernah diajarkan taklid buta kepada siapapun. Gak pernah kita diajarkan untuk udah pokoknya
orang yang tertinggi di antara kita, orang yang tertua di antara kita, orang yang terhebat di antara kita, dia benar salah ikuti dia. Nggak ada. Itu bukan ciri dakwah kita. Kalau salah ya nggak diikuti, bertentangan dengan Quran dan hadis nggak diikuti. Walaupun mungkin tetap kita jaga kehormatannya, tapi kita nggak mau mengikuti. Ini bedanya, berbeda kalau kita mengajak umat mengkultuskan individu dengan mengajari umat mengkultuskan Quran dan hadis. Kalau kita mengajari umat mengkultuskan individu, apapun perkataan individu tadi akan menjadi fatwa, menjadi hakim. Yang kedua di sini ditakuti Rasulullah, jidalul munafik bil Quran. Orang munafik yang suka berdebat dengan Quran dengan alasan kecerdasan. Inilah orang liberalis sekarang. Orang liberalis ini paling senang debat Quran. Sesuatu yang berkaitan dengan Islam dia langsung ngomong. Tapi kalau tidak dengan Islam dia santai saja. Munafikun ini orang-orang. Wa dunya tuqati a'naqahum. Yang ketiga, dunia yang memotong, menebas leher-leher kalian. Maksudnya saling bunuh karena dunia. Berkata Nabi, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mendebat Al-Quran itu kafir. Yang lebih sedih lagi Pak, di dalam sebagian kampus Islam diajari debat sebelum diajari akidah yang benar. Seolah-olah kalau kau sudah bisa berdebat akan hasil dalam dirimu keyakinan yang teguh. Padahal perdebatan itu adalah melahirkan keraguan. Kalau begitu di dalam Islam bagaimana melahirkan keyakinan? Baca Quran, baca hadis, tadabburi alam, tadabburi ayat-ayat Allah, itu cara menanamkan keyakinan dalam diri, bukan dengan cara debat. Karena sebagian orang mencari kebenaran dengan cara debat dan bertanya, seolah-olah apa yang dia tanya kalau bisa terjawab itulah yang benar. Karena kalau itu yang menjadi patokan akan lahir keraguan. Karena Rasulullah mengatakan, setan akan datang kepadamu dan bertanya siapa yang menciptakan alam. Maka kau akan jawab Allah. Lalu dia akan tanya siapa yang menciptakan ini. Maka kau akan jawab Allah. Sampai dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Ini kalau perdebatan. Maka Rasul mengatakan kalau sudah sampai ada yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah aku berlindung pada Allah dari syaitan. Mendebat Quran kufrun. Di sini dikatakan dalam hadis mendebat Al-Quran adalah kekufuran. Di dalam riwayat hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ana za'im bi baiti fi wasdal jannah liman kana mira wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah SAW, aku jamin rumah di tengah surga atau rumah di surga barang siapa yang meninggalkan mira, perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Kita benar nih, kita tahu kita benar, tinggalkan perdebatan. Kenapa? Rasulullah jamin rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun mereka benar. Bukan berarti kita meninggalkan mengucapkan yang benar atau menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu wajib, tapi bukan dengan cara berdebat. Berdebat itu tidak wajib, bahkan dihindari, karena perdebatan melahirkan kebencian. Perdebatan melahirkan kesombongan. Perdebatan akhirnya menyebabkan lari dari kebenaran, bukan menerima kebenaran. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man khasama fil batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzil. Barang siapa yang membela kebatilan dan dia tahu, ini dia bilang tadi, termasuk siapa? Pengacara. Dia tahu dia batil, cuman karena dia tahu hukum-hukum itu ada kelemahan, dia bisa bolak-balikkan hukum-hukum pasal-pasal tergantung bayaran. Kalau kamu bayar saya mahal, saya akan carikan pasal yang bisa bela kamu dan kamu bisa bebas. Paling tidak kamu bisa ringan. Ini kata Rasulullah SAW, man khasama fil batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillah. Barang siapa yang membela, maksudnya khasam, mendebat kebatilan, dan dia tahu dia membela dan mendebat kebatilan, maka dia selalu dalam murka Allah sampai dia berhenti. Dalam riwayat lain,
qad ba'a bi ghadabi minallah, dia telah menggapai murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah mengatakan, akhafu ma akhafa ala ummati kullu munafiq alimun lisan. Allahu akbar. Rasulullah mengatakan, aku yang paling takut dari umatku adalah munafik tapi lisannya alim, lisannya pintar, bisa membolak-balikkan kalimat. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang yang kalau berbicara seolah-olah pintar, seolah-olah menyentuh, tapi intinya yang dia ucapkan itu adalah kebatilan. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, innal bayana la sihra, inna minal bayana la sihra. Sesungguhnya sebagian dari bayan itu ucapan, pembicaraan, la sihra, bisa menyihir orang. Menyihir maksudnya apa? Dia akan berubah cara berpikirnya gara-gara ucapan tadi. Maka ini para ulama juga dulu, para ulama kalau mendapatkan orang-orang munafik yang lisannya pintar berbicara, para ulama dulu menutup telinga mereka. Khawatir apa yang dibicarakan orang-orang munafik tadi seolah-olah benar dan masuk ke dalam hati, sehingga hati membenarkan ucapan orang munafik tadi dan meragukan Quran dan meragukan kebenaran. Maka di sini juga para ulama menjelaskan, jangan suka mendengar perdebatan orang-orang yang suka mendebat Quran dan hadis, jangan. Karena mereka akan cari celah sekuat tenaga meragukan kita kepada Quran dan hadis. Pasti. Apalagi kalau ilmu kita belum cukup. Para ulama saja itu tidak mencakup ilmunya seluruh masalah. Ulama pada yang baca buku, yang menghafal Quran, menghafal hadis, tidak semua masalah dia paham. Sedikit atau sebagian kecil masalah mungkin dia tidak paham. Apalagi kita. Tentu banyak masalah-masalah agama yang kita kurang paham. Kalau kita kurang paham, jangan kita debat. Kalau kita sudah tahu sedikit dari ilmu, itu hanya sedikit. Maka ini para ulama mengatakan orang yang pertama kali belajar akan menganggap dirinya nggak tahu. Begitu dia sudah mulai belajar sedikit, dia akan menganggap dirinya tahu dan paling tahu. Begitu dia tambah belajar lagi, dia akan tahu bahwasanya dia nggak tahu apa-apa. Jadi ada waktunya di masa belajar itu kita akan menganggap diri kita tahu, padahal kita belum tahu apa-apa. Di sini biasanya yang paling bahaya, suka debat orang, suka ngajak orang berbincang. Kapan itu? Ya kalau diumpamakan seperti orang sering itu, diumpamakan seperti orang yang baru belajar silat. Ketika ban putih dia belum tahu apa-apa, begitu naik dia bannya jadi ban kuning, waduh semua pengen ditantang. Begitu dia udah tahu ternyata banyak yang lebih jago, dia nggak punya apa-apa, baru dia merunduk. Nah, seperti itu ilmu agama pun seperti itu. Banyak ilmu yang kita belum tahu, maka lebih baik jangan berdebat, jangan mengajak orang berdebat, dan jangan berdakwah dengan cara berdebat. Juga jangan mendebat orang lain. Kalau kita benar bagaimana Ustaz? Diam. Lalu bagaimana kebenaran ini sampai Ustaz? Sampaikan kebenaran bukan dengan cara perdebatan. Perkara apapun, perkara agama jangan berdebat, apalagi perkara dunia. Perkara dunia saya sudah katakan tadi, gak ada dunia yang berhak untuk menyebabkan kita berdebat. Gak ada. Jadilah orang yang lapang, masalah dunia jadi orang yang lapang. Apalagi suami istri, jangan suka berdebat. Apalagi istri punya sifat suka ngedebat. Ditanya, kenapa kamu suka debat? Iya, saya memang dididik di kampus dulu suka berdebat. Ya udah itu di kampus, jangan bawa ke rumah. Buat apa bawa ke rumah semua diperdebatkan? Gak masalah. Debat sama suami, naruh apa contohnya? Debat sama suami, naruh kursi di mana? Ruang tamu. Naruh kursi aja debat itu. Gimana hidup mau nyaman kalau seperti itu? Kalau semua diperdebatkan. Bukan akhlak mukmin. Akhlak mukmin dia bukan alat berkhisam,
bukan orang yang keras hati dan suka berdebat. Akhlak mukmin adalah sahlun, orang yang mudah, orang yang lapang, itu akhlak mukmin. Berbeda kalau dengan kebenaran tadi, dengan Quran dan hadis, kita membela hak Allah dan Rasul. Al-haya'u wal-'i syu'bani minal iman, wal baza'u wal bayanu syu'batu minal munafiq. Allahu akbar. Malu dan i di sini diartikan mulut yang diam. Sifat malu dan pendiam itu adalah cabang daripada keimanan. Wal bada'u wal bayan, bada itu adalah lawan dari malu. Suka tampil lah, pokoknya harus paling depan, harus paling dilihat, dia yang paling terlihat pokoknya. Yang kedua, al-bayan. Apa itu bayan maksudnya? Paling pintar ngomong. Ini kata Rasulullah SAW, syu'batan minal nifaq, dua sifat dari cabang-cabang kemunafikan. Ya, maksudnya gini Pak, dia selalu menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, pengen dilihat orang aja. Kalau orang sekarang bilang apa? Ya pengennya viral aja lah, pokoknya pengen dia aja yang dilihat, walaupun dia bikin konten bohong. Dia itu syu'batani minan nifaq. Ini cabang-cabang dari kemunafikan. Juga di antaranya bayan. Bayan itu tadi bayan menjelaskan, mengucapkan. Ini juga tanda-tanda kemunafikan. Kesimpulannya mendebat Quran dan hadis itu adalah kesombongan dan bisa mengantarkan kepada kekafiran. Ini adalah haram. Yang kedua, sebagai pengacara pembela kebatilan itu pun bisa haram. Membela kebatilan dan melepaskan seorang dari tuntutan kejahatan itu pun haram. Yang ketiga, akhlak seorang mukmin menghindar dari perdebatan walaupun itu benar. Ini asal-asalnya. Yang keempat, kalau seandainya harus berdebat, maka berdebatlah dengan perkara yang penting, yaitu perkara agama, bukan perkara dunia yang gak penting. Lalu kalau seandainya harus, maka dengan cara yang terbaik. Apa itu terbaik? Terbaik caranya, terbaik tutur katanya, terbaik metodenya harus. Dan jangan sampai melahirkan kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini yang kita bahas pada hari ini tentang dosa besar adalah berdebat dan membela kebatilan. Allah a'lam. Allah mengatakan di satu ayat, saya akhirkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau seharusnya berdebat, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Allah a'lam. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai yang Ustaz bilang tadi, yang viral baru-baru ini mengenai perdebatan salah satu konten kreator ya dengan Ustaz Aswaja. Di situ mereka mengatakan di akhir bahwa Nabi secara eksplisit tidak pernah mengatakan atau menceritakan atau memberitakan dan memberitahukannya kepada para sahabat. Nah, tentang berkah yang ada di satu tempat atau ibadah gitu intinya. Berkah-berkah di suatu tempat yang tidak pernah diceritakan ke para sahabat. Nah, mereka bilang seperti itu. Nah, berarti secara tidak langsung, ini pendapat saya, berarti secara tidak langsung dia berpikir bahwa Nabi mengkhianati risalah karena ada ibadah yang tidak diberitakan atau disampaikan. Nah, seperti ini hukumnya apa Ustaz? Kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, orang yang bilang bahwa Nabi luput dari memberitakan atau Anda belum paham masalahnya, itu perbicaraannya maksudnya bagaimana? Nabi tidak membicarakan
Nabi secara eksplisit tidak pernah mengatakan, menceritakan atau memberitakan dan memberitahukannya mengenai barokah yang ada di tempat-tempat tertentu, yaitu kubur-kubur atau tempat manapun gitu kan. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Ustaz Aswaja ini. Nabi nggak pernah ngatain secara eksplisit. Secara eksplisit. Lalu kenapa mereka melakukan ini? Itu nggak tahu saya. Jadi kata mereka Nabi nggak pernah mengucapkan secara eksplisit. Mereka melakukan kan dengan dalih bahwa mereka bawa kitab-kitab dari para ulama-ulama, sedangkan perkataan ulama itu kan bukan dalil. Ya, bukan dalil. Ya. Nah, dengan kata-kata mereka seperti ini, berarti secara tidak langsung dia berpikir bahwa Nabi mengkhianati risalah dong. Karena ada ibadah yang tidak diberitakan, Tidak diajarkan oleh Nabi. Iya, atau Nabi tidak menyampaikan kepada kita. Berarti Nabi ada menyembunyikan dong. Oke. Nah, dan yang seperti ini dihukuminya apa, Ustaz? Ya, kita nggak bisa langsung menghukumi dia karena lazimul qaul laisa bil qaul. Nah, kalau Syekh Sulaiman Al-Wahidi, untuk orang-orang yang bilang bahwa Nabi luput menyampaikan. Sekarang anda tanya sama dia, gini akhirnya apa? Ini ada hukum lagi. Lazimul qaul laisa bil qaul. Dia mengatakan Nabi secara eksplisit memang tidak menyebutkan tempat-tempat barokah. Itu perkataan dia kan? Berarti sampai situ. Dari perkataan ini keharusannya kan? Dia mengatakan Nabi mengkhianat karena ada beberapa syariat yang tidak diajarkan lagi. Oke? Lazimul qaul ini namanya konsekuensi kalimat ini itu bukan ucapan dia. Itu dalam bahasa namanya lazimul qaul, laisa bil qaul. Artinya kita tidak bisa mengkafirkan dia. Karena itu kan pendapat kita dari ucapan dia. Paham enggak? Kecuali dia bilang Nabi itu tidak sampaikan kepada kita dan dia sembunyikan. Ini ucapan dia, kufur dia. Tapi dia bilang Nabi tidak menyebutkan secara eksplisit tempat-tempatnya. Yang kita pahami berarti Nabi kamu anggap berkhianat. Itu kan pemahaman kita terhadap ucapan dia. Itu namanya lazimul qaul, laisa bil qaul. Dia nggak pernah mengucapkan itu. Maka kita nggak bisa menghukumi dia dengan apa yang kita pandang. Ya nggak bisa. Lazimul qaul laisa bil qaul. Itu jelas kata para ulama. Intinya ya itu perdebatan seperti itu jelas karena Rasul mengatakan tentang kuburan ya Pak dalam hadis la'natullah yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ketika menjadikan kuburan orang-orang soleh dan nabi-nabi mereka tempat ibadah, tempat etikaf, tempat sholat, tempat baca Quran. Laknatullah Yahud. Ini Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau mereka berdalil, pendapat buku ini, ini buku tuh bukan dalil. Kalau gitu kamu meremehkan ulama ya. Kita menghormati ulama selama dia pakai dalil Quran dan hadis. Dia nggak pakai dalil Quran lalu dia mengubahkan pendapat dia, mengeluarkan pendapat dia. Ya kita tolak siapapun. Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yukhad wa yurad illa sahibu hadzal qubur. Semua pendapat boleh diambil, boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Kalau seandainya semua ulama boleh berpendapat, contoh gini, ini loh pendapat ulama-ulama tanpa dalil ya. Lalu saya bawa juga ini pendapat ulama-ulama tanpa dalil juga. Nah kalau begitu yang benar yang mana Pak? Bisakah seorang ulama menghakimi pendapat ulama yang lain? Ya nggak bisa. Yang bisa menghakimi pendapat orang lain itu Al-Quran dan hadis. Jadi yang seperti itu, tapi pasti masalah-masalah seperti itu tidak akan selesai masalahnya. Pasti akan terus berkepanjangan. Maka bagi saya masalah seperti itu buku-buku sudah banyak. Ya, buku-buku sudah banyak. Cuman masalahnya sekarang banyak orang yang nggak mau baca. Karena kalau dalam buku-buku sudah jelas mereka dibantah dan tidak ada sama sekali dalil-dalil mereka yang kuat tentang masalah itu. Cuman kita juga jangan supaya konten kita viral, kalimat kotor keluar, kalimat menjatuhkan orang keluar, bikin sesuatu yang orang menarik kita supaya kita ditonton. Jangan seperti itu. Akhirnya kan yang rusak agama juga, yang rusak dakwah juga.
Ternyata ujung-ujungnya supaya banyak yang nonton jadi dolar. Lah, ujung-ujungnya duit juga rupanya. Allah Akbar. Jangan kayak begitu. Ya. Dulu para ulama sudah mengatakan, kalau kau ingin terkenal, kencingi Quran. Dan sekarang itu ada orang-orang yang pengen terkenal dengan cara beraneka ragam, Pak. Ada yang artis settingan inilah, itu artis. Settingan ini, settingan itu. Kalau yang berkedok agama ini settingan apa? Ya dia bikinlah sesuatu yang terus menjadi pembicaraan orang. Kalau dia nggak diperhatikan, dia bikin ucapan, dia bikin gambar yang orang akhirnya kesel sama dia. Tapi supaya apa? Supaya orang semua komentar di bawah, supaya orang banyak yang nonton. Terserah kamu kesel atau nggak kesel, dolar saya masuk ke situ. Saya nggak berkata kepada seseorang ya, saya nggak menunjuk siapapun. Tapi saya juga meyakini ada orang yang seperti itu. Jangan kita terbawa dengan suasana. Dakwah itu bukan mencela, dakwah itu bukan mencaci, dakwah itu bukan menjatuhkan orang lain, dakwah itu merangkul. Sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Itu tetap harus. Allah Akbar. Ya cukup sampai di sini. Ya kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.